Baik, kita lanjut ke pernyataan yang kelima, yaitu integral dari 1 per A kuadrat dikurang U kuadrat sama dengan 1 per 2A ln X ditambah A per X kurang A ditambah C. Nah, dimana ini sama dengan ini A kuadrat bila kita ganti U-nya itu menjadi X. Begini, lalu integral dari 1 per A kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan integral dari 1 per, ini kita faktorkan, ini kan merupakan bentuk faktor, dimana faktornya adalah A ditambah X, A dikurang X, dx. Lalu perhatikan formula berikut ini, dimana 1 per A tambah X kali A dikurang X itu sama dengan A per A ditambah X ditambah B per A dikurang X. Lalu kita bisa matikan, maka 1 sama dengan A dikali A dikurang, ini bisa kita kalikan dengan cara mengkalikan satu-satu ya. Lalu masuklah A tambah B sama dengan 1, B dikurang A sama dengan 0, berarti 2A sama dengan 1, A sama dengan setengah, B sama dengan setengah. Ini kenapa ada A di sini, ada koefisien A-nya. Lalu maka integral dari 1 per akar A kuadrat kurang X kuadrat dx, kita masukkan nilai A-nya itu setengah A, nilai B-nya juga setengah A, lalu sama dengan setengah kali A. Ini kan setengah nih, bisa dikeluarkan kemari, keluar. Integral dari 1 per A dikurang X dx dikurang, kenapa dikurang ini? Karena supaya bisa kebentuk integralnya, kurang di setengah A dikali integral 1 per A tambah X dx. Maka kita misalkan A dikurang X ini adalah T, A ditambah X ini adalah U. Nah, kita misalkan seperti ini, 1/2A integral dari seperti dt dikurang setengah A integral dari 1/U du. Nah, seperti dt itu kan integralnya ln T, dimana 1/U du itu integralnya ln U. Maka samalah hasilnya dengan setengah A dikurang itu kan bisa dibagi, setengah A ln T per U ditambah C. Maka integral dari 1 per A kuadrat kurang X kuadrat dx itu sama dengan setengah A ln mutlak X ditambah A per X dikurang A ditambah C, merupakan pernyataan yang benar. Baik, kita masih lanjut ke pernyataan yang ke-6, di mana pernyataan 6 mengatakan bahwa integral dari dx per akar A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan ln mutlak X ditambah akar X kuadrat ditambah A kuadrat ditambah C. Nah, saya menggunakan penyelesaian. Perlu diketahui bahwa bentuk akar A kuadrat ditambah X kuadrat dan akar A kuadrat dikurang X kuadrat ini, penyelesaian dari integral yang memuat bentuk-bentuk tersebut dapat diselesaikan dengan metode substitusi trigonometri, yaitu jika akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx yang diketahui, maka substitusikan dengan X sama dengan A sin theta. Jika akar A kuadrat ditambah X kuadrat dx yang diketahui, maka substitusikan dengan X sama dengan A tangen theta. Maka dari soal ini yang diketahui adalah akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi kita akan menggunakan yang ini nanti, X sama dengan A tangen theta. Nah, maka selesaikan dengan mensubstitusikan X sama dengan A tangen theta. Mensubstitusikan X sama dengan A tangen theta. Nah, dimana A kuadrat, akar dari A kuadrat tambah X kuadrat, lalu X-nya ini kita ganti menjadi A tangen theta,
lalu dikuadratkan tan kuadrat theta, lalu kita pecah menjadi A kuadrat dikali 1 ditambah tan kuadrat theta, sama bentuknya, dimana 1 ditambah tan kuadrat theta itu merupakan sekant kuadrat theta. Maka kita ganti akar dari A kuadrat sekant kuadrat theta. Nah, ini kan sama-sama di dalam akar, jadi bisa kita keluarkan menjadi A sekant theta. Lalu karena X sama dengan A tangen theta, dx sama dengan A sekant kuadrat theta d theta. Sehingga kita masukkan integral dari dx per akar A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan integral dari A sekant kuadrat alfa theta d theta per A sekant theta. Ini kan tadi dx-nya kita ketahui ini, dx-nya yang ini. Kalau A kuadratnya yang ini. Nah, jadi langsung saja masukkan. Ternyata bisa kita matikan. Lalu tinggal integral dari sekant theta d theta. Maka dapatlah sama dengan ln dari mutlak tan theta ditambah sekant theta ditambah c. Masih kita lanjut di pembahasan nomor 6. Karena X sama dengan A tan theta, maka tan theta sama dengan X per A. Ketika A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A sekant theta, maka sekant theta sama dengan akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Ini tinggal dibagi aja kemari gitu. Ini juga kalau tangen theta berarti A-nya dibagi kemari gitu. Jadi sehingga integral dari dx per akar A kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan ln mutlak tan theta ditambah sekant theta ditambah c. Nah, langsung masukkan tan theta-nya ini X per A ditambah sekant theta-nya A kuadrat akar dari A kuadrat tambah X kuadrat per A ditambah dengan C. Lalu karena sama-sama dengan A, maka kita bisa menyamakan seperti ini. X ditambah akar A kuadrat ditambah X kuadrat ditambah C. Maka dapat disimpulkan bahwa integral dari dx per akar A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan ln mutlak X ditambah akar A kuadrat tambah X kuadrat A ditambah C itu merupakan pernyataan yang salah. Yang seharusnya adalah integral dx per akar A kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan ln mutlak X ditambah akar A kuadrat tambah X kuadrat per A ditambah C, atau ln mutlak X ditambah akar A kuadrat ditambah X kuadrat dikurang ln mutlak A ditambah C. Oke, baik, kita masih lanjut ke pernyataan yang ketujuh sekarang, yaitu integral dari akar A kuadrat ditambah X kuadrat dx sama dengan X per 2 akar A kuadrat ditambah X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 diarkusin H X per A ditambah C. Nah, penyelesaiannya seperti yang nomor 6 tadi, untuk akar A kuadrat tambah X kuadrat itu substitusikan saja X sama dengan A tangen theta, sehingga diperoleh seperti ini. X-nya kita ganti menjadi A tangen theta dikuadratkan, maka hasilnya untuk A kuadrat akar dari A kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan A sekant theta. Karena X sama dengan A tangen theta dan dx sama dengan A sekant theta sekant kuadrat theta d theta, sehingga masukkan saja ke akar persamaannya ini. Lalu masuk ke ini kan tadi akar dari A kuadrat tambah X kuadratnya itu sama dengan A sekant theta, dan dx-nya itu merupakan A sekant kuadrat theta d theta. Lalu kita kalikan menghasilkan integral dari A kuadrat sekant pangkat 3 theta d theta. Lalu kita keluarkan A kuadratnya menjadi A kuadrat integral dari sekant kubik theta d theta. Nah, untuk menyelesaikan sekant kubik theta d theta ini dapat diselesaikan dengan dua cara.
yakni satu cara integral, yang kedua itu adalah cara suku banyak. Mau dari cara integral parsial dan integral suku banyak itu menghasilkan jumlah yang sama, yaitu A kuadrat dikali sekan pangkat 3 theta d theta sama dengan A kuadrat dikali 1/2 sekan theta dikali tan theta ditambah setengah logaritma natural dari mutlak sekan theta ditambah tan theta ditambah c. Nah, ini merupakan penjabarannya, di mana penjabaran ini saya buat menggunakan rumus integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Lalu kita masukkan saja, u-nya ada sekan theta, du-nya ada sekan theta d theta, lalu dv-nya adalah sekan kuadrat theta, dan v-nya adalah tan theta. Lanjut, yaitu untuk cara menggunakan integral berpangkat banyak, itu rumusnya ada integral dari sekan n u du sama dengan 1/n dikurang 1 sekan n dikurang 2 u tangen theta ditambah n/2 per n kurang 2 per n kurang 1 integral dari sekan n kurang 2 u du. Karena diketahui n-nya itu sama dengan 3, maka integral dari sekan pangkat 3 theta d theta itu sama dengan 1/3 dikurang 1 sekan 3 dikurang 2 theta tan theta ditambah 3 dikurang 2/3 dikurang 1 integral dari sekan 3 kurang 2 theta d theta. Maka sama dengan setengah sekan theta d tan theta ditambah setengah dari integral sekan theta d theta. Maka integral dari sekan theta d theta itu merupakan ln sekan theta ditambah tan theta ditambah dengan c. Nah, kedua ruas ini kita tambahkan A kuadrat karena ini merupakan suatu aturan. Nah, jadi hasilnya A kuadrat dari integral sekan pangkat 3 theta d theta sama dengan A kuadrat dari setengah sekan theta tan theta ditambah setengah ln mutlak sekan theta tambah tan theta ditambah c. Maka nilai dari A kuadrat integral dari sekan pangkat 3 theta d theta itu sama dengan A kuadrat dikali setengah sekan theta tan theta ditambah setengah kali ln mutlak sekan theta ditambah tan theta ditambah dengan c. Maka terbukti bahwa pernyataan dari integral akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat dx itu sama dengan X/2 akar A kuadrat tambah X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 arkus sin H X kurang A ditambah C merupakan pernyataan yang salah. Karena nilai dari A kuadrat integral sekan pangkat 3 theta d theta itu sama dengan A kuadrat dikali setengah sekan theta tangen theta ditambah setengah ln mutlak sekan theta ditambah tan theta. Lalu selanjutnya kita masuk ke pernyataan yang ke-8 yang mengatakan bahwa integral dari akar A kuadrat kurang X kuadrat dx itu merupakan sama dengan X per A akar A kuadrat kurang X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 arkus sin X per A ditambah C. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk integral A kuadrat kurang X kuadrat ini kita substitusikan X sama dengan A sin theta seperti yang penyelesaian nomor 6 tadi. Maka akar dari A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan ganti nilai X menjadi A sin theta. Karena X-nya dikuadratkan, maka A sin theta-nya kita kuadratkan menjadi A kuadrat sin kuadrat theta. Lalu kita keluarkan A kuadratnya menjadi akar dari A kuadrat dikali 1 kurang sin kuadrat theta, di mana
1 dikurang sin kuadrat theta itu merupakan cos kuadrat theta. Lalu maka akar A kuadrat kurang X kuadrat theta itu sama dengan A cos theta. Karena X sama dengan A sin theta, maka dx sama dengan A cos theta d theta. Sehingga akar dari integral dari akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx itu sama dengan kita ganti akarnya A kuadrat kurang X kuadrat itu kan A cos theta. Lalu dx nya kita ganti menjadi A cos theta d theta. Maka kita kalikan integral dari A kuadrat cos kuadrat theta d theta. Kita kalikan begini ya, cos kuadrat theta d theta. Maka A kuadratnya bisa kita keluarkan sama dengan A kuadrat dari integral cos kuadrat theta d theta. Ingat bahwa identitas trigonometri yang bagian cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1. Maka integral dari A kuadrat cos kuadrat theta d theta itu sama dengan A kuadrat integral cos kuadrat theta d theta, di mana cos kuadrat theta itu merupakan 1 ditambah cos 2x per 2. Seperti ini. 1 kalau kita uraikan ini kan menjadi cos 2x ditambah 1 per 2 sama dengan cos kuadrat x. Nah, seperti itulah cos kuadrat x, berarti cos kuadrat theta sama dengan 1 ditambah cos 2 theta per 2 kali d theta. Nah, kita keluarkan duanya menjadi A kuadrat per 2 dari integral 1 ditambah cos 2 theta d theta. Lalu sama dengan A kuadrat per 2 integral dari 1 du kita pisah nih. Kita pisah 1 ditambah cos 2 tetanya. Tambah integral cos 2 theta d theta. Maka A kuadrat per 2 di mana integral dari 1 d theta itu merupakan theta dan integral dari cos 2 theta d theta itu merupakan sin theta cos theta ditambah c. Ketika x sama dengan A sin theta, maka sin theta sama dengan x per A. Tinggal kita bagi dengan A. Maka cos theta sama dengan akar dari A kuadrat kurang x kuadrat per A. Kita ketahui bahwa x sama dengan arcus sin x per A. Maka sehingga integral dari akar A kuadrat dikurang x kuadrat dx sama dengan A kuadrat per 2 theta ditambah sin theta cos theta. Kita masukkan sin tetanya tadi x per A, cos tetanya tadi akar dari A kuadrat kurang x kuadrat per A, dimana tetanya tadi arcus sin x per A. Lalu kita masukkan sama dengan A kuadrat per 2 arcus sin x kurang A ditambah x per A dikali dengan akar A kuadrat kurang x kuadrat ditambah c. Maka nilai pembuktiannya adalah akar dari A kuadrat kurang x kuadrat sama dx sama dengan A kuadrat dikurang 2 arcus sin x per A ditambah x per A kali dengan akar A kuadrat kurang x kuadrat tambah c akan sama dengan integral A kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan dx sama dengan x per A. Kita ubah aja tempatnya, dikali dengan akar A kuadrat kurang x kuadrat ditambah A kuadrat per 2 arcus sin x per A ditambah c. Maka pernyataan ini benar. Lalu masuk kita ke pernyataan yang ke-9, yaitu integral dari secant x dx sama dengan ln dari mutlak secant x ditambah tan x tambah c. Nah, penyelesaian yang saya gunakan yaitu integral secant x dx itu kita
tambahkan ini karena ini kan sama aja dengan bentuknya ini, supaya nanti bisa terbukti. Nah, integral secant x itu dikali dengan secant x ditambah tan x per secant x ditambah tan x dx. Maka kita misalkan u itu sama dengan secant ini, u itu sama dengan secant x ditambah tan x. Maka u secant x itu kita ganti menjadi seper cos x. Tan x itu kita ganti menjadi sin x per cos x. Maka kita gunakan aturan pembagian pada turunan. Nah, di mana du per dx itu sama dengan f aksen x dikali gx dikurang fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Di mana du per dx itu sama dengan f aksen x-nya itu kan 0 dikali cos x dikurang 1 dikali turunan dari cos merupakan min sin x per cos kuadrat x. Ini untuk yang bagian sini. Lalu ditambah dengan ini untuk formula yang ini, cos x itu merupakan turunan dari sin x baru dikalikan dengan cos x dikurang sin x dikali min sin x per cos kuadrat x. Lalu akan sama dengan sin x, ini kan 0 kali cos x itu 0. Jadi negatif kali negatif positif, sin x per cos kuadrat x ditambah, ini kita kalikan cos kuadrat x ditambah negatif kali negatif positif, sin kali sin kuadrat x per cos kuadrat x. Lalu kita ubah ini menjadi 1 per cos x dikali sin x per cos x. Kan sama saja dengan bentuknya ini. Kita pecah cosnya ditambah 1 per cos kuadrat x. Lalu di mana tadi 1 per cos x itu merupakan secant x, sedangkan sin x per cos x itu merupakan tan x ditambah dengan secant kuadrat x. Maka du dapat kita cari dengan mengkalikan dx dengan secant x tan x ditambah secant kuadrat x. Sehingga kita masukkan nilainya secant kuadrat ditambah secant x tan x per secant x tambah tan x itu dx. Sama dengan integral dari ini kan merupakan du. Du per ini merupakan pemisahan tadi u. Maka sama dengan ln dari u, maka sama dengan ln dari secant x ditambah tan x ditambah c. Maka pernyataan bahwa integral dari secant x dx sama dengan ln dari mutlak secant x ditambah tan x ditambah dengan c itu merupakan pernyataan yang benar. Kita masuk ke pernyataan yang terakhir, yang mengatakan bahwa integral dari kosekant x dx sama dengan ln dari mutlak kosekant x dikurang kotangin x ditambah dengan c. Dimana penyelesaiannya saya menggunakan cara yang hampir sama dengan nomor 9 tadi, dimana kita menggunakan kosekant x dikurang kotangin x per secant x dikurang kotangin x dx. Nah, kita kalikan kosekant kuadrat x dikurang kosekant x dikali kosekant x itu kosekant kuadrat x, lalu dikurang dengan kosekant x dikali kotangin x, menghasilkan kosekant x kotangin x per kosekant x dikurang kotangin x dx. Maka kita misalkan u itu merupakan kosekant x dikurang kotangin x. Maka du itu, sedangkan du adalah kosekant kuadrat x dikurang kosekant x dikali kotangin x. Maka integral dari kosekant x dx sama dengan integral kosekant kuadrat x dikurang kosekant x kotangin x per kosekant x dikurang kotangin x, dimana ini merupakan du per u. Maka jika integral du per u, maka dia akan menghasilkan ln dari mutlak u ditambah c. Lalu kita masukkan
nilai U-nya yaitu ln dari kosekan X dikurang kotangin X ditambah C. Maka pernyataan yang ke-10 yaitu integral dari kosekan X dx sama dengan ln mutlak kosekan X dikurang kotangin X ditambah C itu merupakan pernyataan yang benar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan di sana sini karena saya masih belajar. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.